Hai Youth, jumpa kembali dalam acara YFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Budiman dalam buku renungan Youth for Christ dengan judul Godaan untuk Menghakimi. Berdasarkan Roma 2 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Bersama saya Samuel Chris Pradipta. Mari sebelumnya kita menyatukan hati, kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang masih Tuhan berikan pada kami. Kami percaya bahwa inilah adalah kesempatan buat kami untuk melakukan yang baik dalam kehidupan kami. Untuk itu dalam segala keterbatasan kami sebagai manusia, kami senantiasa membutuhkan Tuhan yang menyertai dan menuntun dan memimpin langkah-langkah kami. Ketika sebentar kami hendak menyimak firman Tuhan, biarlah ini pun boleh menjadi bagian dari Tuhan yang menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Kami berdoa agar Roh Kudus yang boleh menolong kami sehingga firman Tuhan boleh betul-betul masuk dalam hati kami dan juga bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Roma 2 ayatnya yang pertama. Saya akan bacakan bagi kita semua. Karena itu, hai manusia, siapapun engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak mempunyai dasar untuk membela diri. Youth, dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menyoroti pentingnya hidup dalam kebenaran dan keadilan. Ia mengajak kita untuk merenungkan setiap sikap kita terhadap orang lain serta bagaimana kita menjalani kehidupan yang benar di hadapan Allah. Paulus menasihatkan bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk menilai orang lain karena kita sendiri tidak terlepas dari dosa dan membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kita diingatkan untuk menjadi rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Kita harus hidup dalam kebenaran dan melakukan kehendak Allah. Anak-anak muda seringkali dihadapkan dengan godaan untuk menghakimi orang lain atau membanggakan diri sendiri. Namun Roma 2 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11 mengajarkan kepada kita untuk menghindari perilaku semacam itu. Kita harus hidup dengan integritas serta memperlakukan orang lain dengan kasih sayang dan hormat. Surat Paulus ini mengajak kita untuk menjadi pionir kebenaran dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Kita harus berani berbicara dan bertindak sesuai dengan kebenaran, bahkan jika itu berarti kita harus berdiri seorang diri. Jika kita hidup sesuai dengan prinsip-prinsip iman, kita akan mendatangkan berkat bagi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Youth, dengan mengikuti teladan Kristus, anak-anak muda dapat menjadi pilar-pilar di tengah masyarakat dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan, serta menyebarkan kasih Allah kepada semua orang. Mari bersama-sama berkomitmen untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan dan menjadi anak muda yang memancarkan cahaya kebenaran di dunia ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh Tuhan sampaikan kepada kami. Ajar kami untuk senantiasa boleh memiliki hati yang rendah hati dan juga boleh senantiasa belajar untuk menjadi anak-anak muda yang menjalani kehidupan dalam kebenaran dan keadilan Tuhan. Kami senantiasa butuh pertolongan Tuhan untuk dapat memperoleh keberanian dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan kami. Kami hendak berserah hanya kepada Tuhan saja. Doa ini hendak kami panjatkan demi Kristus Yesus, Putramu, kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.